Oke, oke teman-teman, untuk recordnya ini biarkan terus berlangsung saja sampai kalian bertiga selesai. Jadi walaupun Oh, umpamanya nanti Mas Adit jadi konselornya selesai, biarkan aja tetap ke record gitu ya. Jadi semuanya yang ke record gitu ya. berarti nggak di-cut per orang ya, Bu? Tidak usah di-cut. Jadi biar semuanya jadi satu aja, biar enak. Gitu ya. Baik, Bu. Oke, silakan bisa dimulai. Pastikan konselor dan konseli itu ada dalam satu frame gitu ya. Bukan Selima, apa Selima? Bukan Selima. Bukan Selima. Satu anak ya, gak berapa deket. Terangin dulu aja. Stay dulu. Kita ngapain? Udah. Apa? Ibu permisi, observernya masuk di layar juga apa gimana? Enggak lain. Observernya tidak perlu masuk ke layar, hanya konselor sama konselinya saja. Oke, baik. Oke, pelan. Malah lempar-lemparan. Lu udah buka observernya, Bang? Udah. Iya, Mas. Tadi Bang bisa kangen nama. Oh, iya. Saya izin memperkenalkan nama ya. Baik. Nama saya Afrian, Afrian Jainuddin. Mas bisa panggil saya Afrian. Maaf, Mas Afrian. Iya. Ya. Oke, kalau saya sendiri, kenalin nama saya Aditya Dharmakula. Eh, Mas Afrian bisa panggil saya Mas Adit. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Malang semester 4 sekarang, Mas. Oke, Mas Adit, semester 4 ya sekarang. Oke, saya panggil Mas Adit gitu aja. Mas Adit, semester 4 kuliah. Kuliahnya di mana Mas Adit? Di UM, Mas, di Universitas Negeri Malang. Jurusan apa, Mas? Jurusan BK. Jurusan BK. Sama ya. Oke, kegiatannya Mas Adit sekarang apa ya? Selain kuliah sih cuman ikut UKM aja sih, Mas, di kampus UKM Al-Quran Study Club. Baik. ASC. Ah ya, ASC. Oke, selain itu nggak ada lagi ya Mas? Kayak organisasi. Organisasi lain belum ada sih, Mas. Paling cuman ikut kayak eh apa ya, ikatan keluarga Riau aja sih yang dia ada di Malang gitu. Kan saya soalnya tinggal di asrama gitu. Berarti ada kayak apa ya, sebuah organisasi anak dari asal daerah gitu ya. Gitu. Mas tadi tinggalnya di asrama Riau gitu ya. Di mana kalau ya tempatnya? Di dekat Dinoyo, Mas. Dekat Dinoyo. Iya. Oke, jadi kesehariannya Mas Adit kalau kampus naik motor. Karena motor saya kebetulan lupa motor di Malang, jadi setiap hari saya pergi kampus. Banyak ya. Oke, kamu oke Mas Adit. Setelah ini Mas Adit, apakah ada kegiatan lain? Habis ini nggak ada sih, kebetulan perkuliahan hari ini juga daring aja, jadi kayaknya langsung pulang sih. Langsung pulang aja. Ya, jadi kadang Mas Adit, oh maaf, nggak ada ini ya Mas Adit, kayak temen yang ngajak kemana gitu. Oh, habis ini belum tahu sih, mungkin nanti tanya teman dulu, mau paling ya mau main ngopi di kafe paling sih, Mas, kalau ada temen yang ngajak gitu deh. Ya, oke. Oke, Mas Adit. Mas Adit ini sebelumnya udah pernah melaksanakan sesi konseling apa belum? Kalau sesi konseling sih udah sih, tapi nggak yang konseling beneran, jadi cuman sekedar praktek aja sih, Mas. Tapi kalau konseling beneran sama konselor langsung belum sih. Oh, belum. Jadi secara nggak langsung Mas Adit sudah mengerti ya gambaran dari konseling itu sudah sedikit-sedikit udah. Oke, jadi saya mau jelaskan sedikit tentang proses konseling, yang mana konseling ini apa namanya, membantu membantu konseling untuk untuk mengoptimal, untuk mencapai apa ya, untuk untuk menyelesaikan masalah dari konseling.
Jadi 10. Dari sesi ke Mas Adit kenal aja di sesi konseling konseling itu terdapat namanya akses kerahasiaan eh, yang mana Mas Adit ini tidak perlu khawatir ya, untuk menceritakan masalahnya gitu karena saya di sini sebagai konselor sudah pasti untuk menjaga rahasia Mas Adit gitu ya. Oke, lalu untuk sesi yang pertama ini Mas Adit kira-kira butuh waktu berapa menit? Paling sekitar mungkin 20 atau sampai 30 gitu sih, Mas. 20 sampai 30 menit. Iya, Oke. Dan waktu tersebut sekarang tadi bisa memulai dengan baik. 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 Oh, bisa kita mulai aja ya. boleh, Mas. Silakan Mas Adi untuk. Oke, jadi permasalahan saya di sini terkait perkuliahan sih, Mas. Selama 4 semester ini tuh saya kayak ngerasa ada kesulitan berkuliah, Mas. Pertama, saya kayak ngerasa kurang percaya diri sih, Mas. Jujur, kayak apalagi kalau banyak tugas tuh saya kayak ada perasaan gelisah gitu buat ngerjainnya. Saya takut nggak bisa ngerjainnya gitu. Hmm. Oke, jadi oke maaf Mas Adi. Sebelumnya saya ingin mencatat ya. Untuk untuk keperluan dalam sesi konseling kita aja. Oke, lanjut kita. Jadi Mas Adi, jadi apa namanya? Keras, Kurang percaya diri kurang percaya gitu. diri pada Juga ada kesulitan perkuliahan ini. kurang percaya diri. Oh, ke kurang percaya dirinya tuh ya kayak mau presentasi gitu kayak ada perasaan takut gitu loh, Mas, kayak nggak pede gitu mau bicara depan umum. Terus juga saya kan di jurusan BK ya, nah itu kan kebanyakan tugas-tugasnya praktek, Mas. Itu saya juga kalau disuruh tampil praktek itu saya kayak ada perasaan cemas gitu sih, Mas. Oke, cemas. Saya diri dan cemas ini bagi Mas Adi agak berkesinambungan gitu ya. Iya. Iya. Lalu apa ya ketika kita menjalani presentasi di kelas Mas Adi tidak percaya diri dan agak cemas. Nah, itu apakah Mas Adi sudah mengerti ya apa ya akibatnya kayak misalnya kadang orang itu kurang percaya diri cemas ketika presentasi itu kan mereka karena mereka belum siap. Kalau Mas Adi sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri sih, kalau dibilang nggak siap sebenarnya sebelum presentasi itu saya udah nyiapin diri, sebenarnya sudah nyiapin materi juga. Tapi perasaan itu tuh emang dari semester satu itu sih kayak udah apa ya, kayak mungkin udah ke doktrin gitu loh, Mas, kayak mau lakukan sesuatu tuh takut nggak benar gitu, kayak Mm-mm. dari awal tuh saya udah kurang percaya diri di jurusan ini. Jadi walaupun saya sebelum presentasi mungkin ya saya udah nyiapin materi, udah nyiapin diri, tapi tetap aja kayak sama diri sendiri tuh ragu gitu loh, Mas. Mm-mm. Hmm. Oke, oke Mas Adi. Dalam mungkin sebelumnya Mas Adit pernah tidak merasakan situasi yang sama gitu. Em, Pernah sih, mungkin kayak di di organisasi misalnya di UKM gitu saya. Hmm. Itu kan kalau rapat-rapat kan sebenarnya kan kita juga sebaiknya ikut diskusi gitu kan. Nah itu Ya. saya sebenarnya juga nggak percaya diri di sana, kayak takut mau ngasih pendapat gitu. Saya takut, nggak tahu, kayak dari awal tuh udah ke doktrin kalau saya tuh emang ragu sama diri saya sendiri di jurusan ini gitu loh, Mas. Jadi awalnya karena nggak percaya diri di jurusan, akhirnya kebawa ke aktivitas yang lain gitu loh. Oh, jadi sebenarnya kalau biasanya Mas Adit ini salah jurusan gitu ya. Hmm. Ya. Nah, ini salah jurusan ini menyakit berdampak kepada hal yang lain seperti tidak percaya diri, cemas dan apa ya apa takut dalam ikut berdiskusi. Oke, gimana tuh? Lalu Kan sebenarnya saya mulai ngerasa salah jurusan ini tuh dari semester satu tuh, Mas. Itu kayak kan sebenarnya kan jurusan ini tuh bukan jurusan yang saya mau ya, bukan sesuai minat dan bakat saya lah. Ini jurusan pilihan orang tua saya, dan karena kebetulan saya hanya lulus di jurusan ini, jadi mau nggak mau saya ya
masuk di jurusan ini gitu kan. Nah itu dari di semester satu itu kan udah mulai ngejalanin perkuliahannya ya mas ya, kayak udah ngetahui matkul matkul materi tentang apa gitu kan. Nah di semester satu tuh saya udah mulai ngerasa kayak ah jurusan ini kayaknya nggak cocok nih sama sama diri saya gitu. Nah dari situ saya kayak mulai mulai ragu gitu loh sama diri saya sendiri. Saya udah overthinking nanti nanti semester berikutnya gimana ya, eh, bisa ngikutin perkuliahannya nggak ya. Jadi dari semester satu tuh saya kayak udah ragu sendiri sama diri sendiri gitu mas. Oke, sejak oke, jadi Mas Adi merasa salah jurusan dan eh, mulai pada saat semester satu, Mas Adi udah mulai merasa keraguan itu Iya. tadi ya. Jadi karena gue dulu jadinya kayak udah kedoktrin kalau di sendiri tuh memang udah salah jurusan, jadinya saya mikir kayak "Ya udah kayaknya saya di jurusan itu emang gak cocok, jadinya saya nggak percaya diri gitu loh. Oh gitu. Hmm. Oke, oke. Lalu eh, kenapa bisa Mas Adi kan merasa bahwasanya tidak eh, salah jurusan gitu ya? Iya. Lalu sebelum waktu masuk pendaftaran kuliah nih, Mas Adi pilihnya apa? Kok bisa sampai salah jurusan ini? Saya ada dua sih mas daftar kampus itu. Yang satu ya pilihan saya itu ya di UIN jurusan kayak jurusan keagamaan gitu lah. Dan satu lagi saya daftar di SNBT UTBK ini, itu disuruh orang tua saya. Dan Mhm. yang kebetulan lulusnya itu di BK ini mas, jadi Mhm. mau ya saya ngambil sini. Ya awalnya sih saya terima-terima aja sih kuliah di sini, tapi kayak karena kan saya pas sebelum masuk sebelum pas daftar itu saya nggak mikir gitu loh nanti di BK ini bakal belajar apa aja gitu, saya nggak ada nyari tahu itu mas. Jadi ya Oke. saya baru tahunya pas masuk, dan pas masuk itu saya mulai ngerasa kayak gak cocok sama jurusannya nih. Lalu dalam apa ya ke dalam proses dari semester satu dan semester empat kan dari semester satu sudah merasakan bahwa saya tidak merasa cocok dengan jurusan yang saya ambil. Lalu pernah terpikirkan untuk apa namanya untuk pindah jurusan gitu mendaftar sebagai Ya, mahasiswa. pernah sih mas, itu di akhir semester 2 itu saya udah coba omongin dengan orang tua saya Hmm, kan. Tapi kata orang tua saya kayak sayang uangnya sama waktunya gitu kan, heeh, saya dari dia juga banyak biaya transportnya ya. Terus ya, juga waktu udah jalan 1 tahun, jadi kata orang tua lanjutin aja dulu katanya. Jadi ya sampai sekarang sempat saya masih bertahan gitu. bisa. Iya. Nah, orang tua sebelum pertanyaan aja dulu gitu. Mm-mm. Hmm. Lalu sampai sekarang Mas Adi masih bisa bertahan. Namun dengan situasi apa perasaan yang sama pada semester satu yang lalu Ya. masih tidak ada perubahan gitu ya. Em, mungkin ada perubahan sedikit, mungkin sebenarnya nggak separah semester satu gitu, Hmm. tapi ya tetap aja perasaan kayak nggak percaya diri itu tetap ada. Dan rasa kurang percaya diri itu juga karena didorong karena perasaan salah jurusan itu mas. Jadi kayak misalnya saya nggak bisa ngelakuin sesuatu gitu kan, nah saya kayak mikir aduh coba aja di jurusan lain pasti saya bisa gitu loh. Jadi kayak apa-apa saya nggak bisa tuh saya langsung mikir kayak nggak ada salah jurusan ini loh gitu. Oke. Eh, Mas Adi bisa memberikan contoh kayak kiranya apa gitu yang membuat Mas Adi merasa tidak cocok pada jurusan ini Oh, selain selain apa namanya tadi seperti mempercayai diri dalam presentasi gitu. hmm. Karena bagi saya sih mas, saya kan dari awal ke satu tuh BK ini kayak benar-benar hal yang baru bagi saya. Hmm. Karena kan sebelumnya saya nggak ngerti BK tuh apa, dan di SMA pun saya kayak guru BK tuh tugasnya ya cuma ngurusin siswa yang bermasalah. Saya cuma tahunya gitu kan. Saya nggak tahu belajarnya di BK tuh gimana. Nah, pas satu tuh saya kayak ngerasa materi-materi yang ada di BK tuh kayak benar hal yang baru bagi saya. Dan kebanyakan kan di BK tuh ya pastinya praktek gitu kan, Mas. Nah, kebetulan saya sendiri tuh dari SMA tuh saya orangnya emang kayak nggak terlalu aktif. Apalagi di kelas tuh ya diskusi ya saya cuma ikut-ikut aja, nggak terlalu aktif banget gitu lah. Jadi sebenarnya dari SMA tuh saya udah sebenarnya udah kurang percaya diri aja sih, tapi ya gak gimana ya, kurang percaya dirinya itu maksudnya di SMA tuh saya emang orangnya nggak aktif gitu loh, lalu masuk di BK yang mau nggak mau kita harus aktif itu kan kan sebagai konselor ya harus bisa berkomunikasi dan lain-lain gitu kan. Nah saya ngerasa di BK ini karena pelajarannya ya kebanyakan praktik, saya jadi ngerasa kurang cocok dengan minat bakat saya gitu. Oh, gitu ya.
Jadi kepercayaan diri yang dari SMA dan yang sekarang ini ada perbedaannya gitu kan. Oke, Mas Adit. Eh, ada perbedaan. Nah, jadi Mas Adit tadi bilang bahwasanya sama apa namanya di saya apa harus aktif dalam kuliah yang ini kan. Dan ini membuat Mas Adit semakin tidak percaya diri gitu. Oke, lalu eh eh, apakah Mas Adit punya seperti apa namanya punya teman yang sama gitu yang mengalami hal yang sama? Kalau teman-teman yang lain saya nggak tahu sih Pak ya. Nggak tahu ya Mas. Saya nggak pernah nanya sih mereka masuk jurusan ini karena diri sendiri apa karena disuruh gitu. Jadi saya nggak tahu. Oke, jadi Mas Adit di jurusan yang sekarang ini pure memang salah jurusan atau ada unsur dari orang tua juga? Karena disuruh orang tua ya, jadinya saya ngerasa kayak dari semester satu tuh udah ngerasa kurang cocok sama jurusannya ya. Jadi saya ngerasa saya emang salah jurusan sih gitu. Oke. Lalu Mas Adit pernah mencoba hal-hal yang seperti apa? Biasanya untuk eh, untuk mengatasi kurang percaya diri. Palingnya ya melatih berbicara aja sih Mas ya kayak mungkin kalau ada kesempatan saya berusaha mencobanya ya. Walaupun di sisi lain sebenarnya saya lebih banyak menghindarnya sih daripada berusaha mencobanya gitu. Lalu dengan kepercayaan diri tersebut eh, juga apakah juga berdampak pada akademiknya Mas Adit? Berdampak sih sebenarnya karena di BK banyak praktek kan ya. Itu saya kayak kalau ditunjuk praktek pertama tuh saya selalu menghindar gitu loh Mas. Kayak saya berusaha gimana caranya biar saya nggak maju pertama gitu. Iya. Jadi mungkin karena menghindar itu mungkin ya praktek saya kurang maksimal gitu. Tapi sejauh ini nilai saya aman-aman aja sih sebenarnya. Kita itu tadi dalam segi praktik ya. Itu dalam segi teori misalnya kayak pemahaman teori gitu misalnya. Itu bagaimana? Kalau di teori misalkan kan di teori itu kita perlunya baca sama hafalin ya. Kebetulan kalau di teori saya lumayan alhamdulillah bisa sih karena dari SMA saya sebenarnya juga suka pelajaran yang banyak hafalan atau bacaan gitu. Jadi kalau di teori saya apa sih sebenarnya? Oke, jadi tentang pemahaman ini Mas Adi sudah terlatih sejak SMA gitu ya. Namun kesusahan dalam praktiknya. Oke Mas Adi. Hmm, oke. Eh, saya izin mengkonfirmasi lagi Mas Adit. Bahwasanya Mas Adit ini kurang percaya diri. Terus selain kurang percaya diri ini juga terdapat kecemasan gitu. Dan selain itu takut dalam ikut diskusi. Nah, apakah seperti itu atau ada teman lagi dan Mas Adit? Sebenarnya perasaan cemas, kurang percaya diri ini emang berawal dari saya ngerasa kurang cocok sama jurusan. Kayak misalnya kalau ada tugas praktek gitu kan. Ketika saya ngerasa tugas saya kurang maksimal tuh saya mikir kayaknya emang nggak cocok deh sama jurusan ini. Jadi ya nggak bisa maksimal gitu. Terus juga mungkin eh, pas ngeliat teman-teman yang lain gitu pada aktif gitu loh mas di kuliah kayak di praktek mereka pada semangat pada bisa menurut saya terus saya juga langsung mikir kayak waduh kayaknya eh, kayaknya teman-teman yang lain nih pada cocok gitu loh sama jurusan jadi ya saya kayaknya tertinggal deh dari teman-teman yang lain karena nggak cocok sama jurusannya gitu terus juga saya ada overthinking sih sebenarnya overthinkingnya ke masa depan gitu loh kayak saya mikir gimana ya nanti masa depannya kalau dari awal aja udah nggak cocok sama jurusannya gitu. Oke, oke. Lalu, hmm, jadi Mas Adit sempat berpikiran bahwasanya menganggap bahwasanya teman-teman Mas Adit ini sangat cocok sekali dengan jurusannya. Nah, lalu dalam praktik kan Mas Adi dari jurusan BK ya. Iya. Lalu dalam praktik praktik konseling, apakah dari teman-teman masalah yang Mas Adi yang pernah jadi konseling Mas Adi itu mengalami masalah yang sama dengan Mas Adi? Em, Belum pernah sih, Pak. Kalau misalnya tentang jurusan nggak pernah sih. Belum pernah ya. Belum. Tapi menganggap bahwa saya mereka ini sangat cocok-cocok sekali gitu. Ya, menurut saya kayak teman-teman yang lain tuh pada semangat gitu. Jadi menurut saya mereka ya emang cocok sama jurusannya gitu. Oke. Nah dari situ saya juga ngerasa minder sih kayak aduh teman-teman yang lain
saya ngerasa tertinggal gitu loh Pak dari teman. Nah, dari situ juga muncul perasaan kurang percaya diri gitu. Oke, kamu saya diri. Jadi inti daripada permasalahan Mas Adit ini tadi, rasanya Mas Adit ini tidak cocok dengan jurusan, lalu kan lalu mengakibatkan bos- lalu mengakibatkan ketidakpercayaan dirinya pada Mas Adit dalam mengikuti perkuliahan, sehingga berdampak pada aktivitas akademiknya Mas Adit seperti itu ya. Oke. Lalu eh, apa ya? Selain mungkin nih dari selain akademik nih mungkin bisa berdampak pada kehidupan di masa depan seperti men baik kesehatan mental Mas Adit terus ke tingkatan stresnya Mas Adit gitu. Yang kalau ke mental nggak ada sih. Paling ya kalau ke stres tuh bukan stres sih, lebih ke cemas itu loh mas, kayak khawatir gitu nanti ke depannya gimana gitu. Karena saya selalu dihantui dengan rasa nggak cocok itu loh sama jurusannya. Karena kan sebagai mahasiswa ya saya setiap hari berkuliah gitu loh mas. Iya, Jadi kayak karena perasaan nggak cocok sama jurusan itu saya lumayan mengganggu sih iya. sebenarnya. Jadi dalam tidak coba-cobaan tersebut tersebut cemas gitu terhadap masa depannya Mas Adit. Ya, Ya, bagus sih kalau bisa bahwasanya Mas Adit bisa apa ya memikirkan jauh ke depannya gitu. Nanti lulusnya bakal mau seperti apa dan bagaimana gitu. Jadi wajar aja sih bisa cemas. Oke, lalu untuk oke pada sesi konseling yang pertama ini kan sudah menemukan nih inti dari permasalahan Mas Adit ini seperti tidak percaya diri, eh, merasa salah jurusan dan kecemasan. Ya. Oke, untuk apakah ada yang disampaikan lagi? kayaknya nggak ada sih mas promosi saya ya. Udah saya ceritakan semuanya sih. Oke, jadi untuk sesi konseling yang pertama ini em, dan berhubung waktunya juga sudah hampir selesai, jadi untuk sesi konseling pertama ini kita cukupkan karena kita sudah mengetahui nih inti dari permasalahan Mas Adit. Nah, lalu untuk sesi konseling yang kedua baru kita lanjut pada pada apa ya, penerapannya tekniknya nanti seperti apa dan lanjutannya nanti seperti apa gitu ya Mas Adi ya. Kalau Mas Adi berkenan. Ya, betul. Baik, baik. Lalu untuk sesi konseling yang kedua nanti bisa kita jadwalkan lagi gitu ya nanti atau kalau tidak mungkin bisa iya bisa kita jadwalkan lagi kalau mungkin Mas Adi kurang berkenan bisa kita di hari yang sama di minggu yang depan gitu ya. Mungkinnya jangan lebih lah dari 1 minggu biar 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 misalnya pembahasan kita masih fresh gitu ya. Terus ya apa ini disampaikan lagi tadi sudah cukup. Oke cukup. Kalau Mas Adit juga sudah cukup. Saya harap dalam sesi penjelasan pertama ini Mas Adit apa ya bisa agak lebih tenang dan sudah menguapkan masalahnya dan juga saya harap apa ya untuk terus semangat untuk jalan perkuliahan sekarang itu ya Mas Adi ya. Ya, Oke, lalu karena sudah lalu kita cukupkan saja ya. Terima kasih Mas Adi, sudah memberikan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan di langsung langsung aja.
Ya, mana ya? Oh, itu ya. Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Nah, baik. Eh, tadi ke sini naik apa, Mas? saya tadi di sini naik sepeda motor. Oh, sepeda motor. Loh, sepeda motor. Oh, soalnya Mas dari mana? Asal asal kampung halaman atau bagian dari sini. Kampung halaman. Oke, kampung halaman saya dari Nganjuk mas. Mas tadi kan bawa sepeda ya ke sini ya, Sepeda motor. sepeda motor. Nah, kebetulan di sini kan Malang ya. Nah, Mas itu bawa sepedanya itu dari Malang itu berkendara apa dipaketkan gitu? Berkendara mas. Oh, berkendara. Oh, nggak capek, Mas. Enggak, cuma sebentar kok. Oh, iya, iya. Cuma 3 jam sebentar. 3 jam. Oh, pas pas berkendara itu sering berhenti apa? Oh, enggak sih mas, karena saya kalau berkendara itu suka ngejar waktu. Mulai mau kerjanya 3 jam, ya udah saya 3 jam gitu. Kalau mau mampir dulu buat istirahat malah banyak ini ya, banyak apa namanya, keluar gitu jam. Tapi masih lagi juga. Saya sampai gitu sebenarnya saya juga Ya, kalau boleh tahu berapa bensinnya Mas kira-kira? murah, cuma 20.000 cukup. Oh, kayaknya sepeda Supra, Mas. Bukan, Oh, anu, beat oh Beat. ya, Hmm. irit, mumpung Oh, irit. iya, iya, memang Beat terkenal iritnya ya Mas sepeda. Oh iya, 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 iya. Nah, di sini mungkin Bapak akan perkenalan terlebih dahulu ya terhadap Mas agar kita saling kenal. Perkenalkan, nama Bapak Albert Nabju. Mas bisa panggil Bapak atau eh, Bapak Albert bisa. Nah, untuk Mas sendiri namanya siapa? Oke. Saya panggil Mas Albert gitu ya. Ya, Oke. Mas Albert, kenalkan nama saya Alfian. Francis, oke. Mas Albert bisa panggil saya Alfian. oke, oke. Nah, eh, Mas Afrian tadi ya. Mas Afrian statusnya sekarang apa? Jomblo atau punya pasangan? Oh, kalau untuk itu, status saya sebagai mahasiswa. Oh, mahasiswa. Oh, tapi tetap anu memang masih Afrian apa privasi nggak mau bahas jomblo atau enggak nih? Jujur, jujur. Jomblo. Oke, oke, sudah sih. Oke, Mas sekarang kan statusnya perkuliahan ya sebagai mahasiswa ya. Nah, kuliahnya di mana, Mas? Ini kuliahnya di Universitas Indonesia, jurusan jurusan BKM. Hmm. Gitu. Oh, mau jadi konselor seperti Bapak apa gimana? Ya, konselor sekolah. Oh, oh jadi berbicara konselor. Oh, baik, baik, baik. Nah, tadi kan saya dengar Mas dari Universitas Negeri Malang ya. Kan ada tuh eh, di Twitter Bapak lihat sepertinya ada masalah yang dimana ada smart kid. Itu gimana Mas? Kalau dulu. Terus sebenarnya itu kebijakan dari kampus ya mas. Hmm. Lalu pasti ada, kalau sebuah instansi membuat sebuah terobosan, membuat membuat terobosan atau membuat apa namanya, kebijakan gitu, pastinya ada pro dan kontra ya mas. Hmm. Namun untuk pro dan kontra tersebut saya tidak terlalu mengikuti gitu. Tapi tetap tetap menaati misal ada aturan seperti itu yang dari kampus itu. Iya seperti itu. Ya. Baik, tadi kan Mas asalnya menyebut dari Nganjuk apa ya? Apa betul? Iya betul. Nganjuk ya, oke. Nah, untuk Nganjuk sendiri nih Mas, kira-kira makanan khas daerah Nganjuk itu apa? Untuk makanan khas ini mas,
pecel tumpang. Oh, Masnya tahu tumpang? iya pecel tumpang. Tahu pecel tumpang kan? Yang tumpang. Pecelnya saya tahu mas, tumpangnya. Oke. Tumpang itu kayak sambal tempe gitu mas. Oh, Tapi yang dibuat tulang buat kayak saus gitu. Tapi bahan dasarnya tempe. jadi tempenya diperhalus atau gimana? Ya nggak diperhalus, cuman ya juga ada tekstur tempenya gitu. Tapi rasanya kayak kayak bubur, Kayak, kayak bubur, kayak oh, bubur tempe gitu. mm, mm, mm. Terus Ya ya. Itu minyaknya tuh pakai apa itu mas? Dihaluskan tadi. kurang kurang tahu ya mas pembuatannya. Jadi di so tumpang itu seperti pecel biasa ada saus kacangnya kan. Dan itu juga dikasih eh, kayak bubur bubur tempe itu tadi kayak gitu. Wah, jadi lapar ya mas kalau makan. Wah, ngomongin makanan ya. Ah, wisata di Nganjuk nih mas. Ada apa aja sih di situ? Oke, untuk wisata di Nganjuk ini ada air terjun Sludo. Hmm. Itu yang lanjut yang kenal yang paling terkenal sih kalau nggak salah. Katanya di situ kalau mandi di air terjun itu di bulan Muharram, bulan Suro itu bisa um, tanya ya mas saya juga kurang tahu itu awet muda gitu. Wah, Saya juga belum pernah ke sana. Selain itu juga ada air terjun Roroming juga itu aja sih. cocok sih mas untuk saya ke sana nanti. Lihat awet muda. Oke, oke, oke. Nah, eh, Nganjuk kan terkenal dari wisatanya tadi, mah dari makanannya. Sekarang ciri khas Nganjuk yang dikenal di Indonesia itu apa? Yes. Kalau ciri khas yang terkenal ini saya kurang mengerti ya. Tapi jelas kalau di Jawa Timur itu biasanya terkenalnya penghasil bawang merah. Hmm, Penghasil bawang merah ini besar beberapa gitu se-Jawa Timur. Iya, komen. bawang merah. Apalagi sekarang lagi naik-naiknya harga ya mas. Ya, Memang bawang merah mahal emang. Oke, dari Mas Afrian sendiri, tujuannya hari ini untuk datang ke Bapak apa? pastinya untuk konseling ya mas, datang ke sini gitu. Oke, ya, ke konseling ya. Nah, sebelum kita mulai ke sesi konseling ya, apakah dari Mas Afrian sendiri pernah untuk mengikuti sesi konseling sebelumnya? Hmm. Kalau konseling secara apa ya namanya, secara formal, seperti serius kayak umumnya itu belum pernah. Tapi pernah itu hanya buat praktik teman-teman saja. Oh, di matkul perkuliahan ya. Hmm, Waktu teori praktik gitu. teori praktek. Hmm. Ngomong-ngomong semester berapa? Saya sekarang semester 6. Mungkin eh, untuk mengingat lagi apa pengetahuan Mas Mas Afrian ya. Mungkin saya akan memberikan penjelasan lagi terkait prosedur konseling ini. Jadi konseling ini Mas Afrian eh, menceritakan keluh kesah Mas Afrian akhir-akhir ini kepada Bapak dan juga Bapak berharap untuk Mas Afrian bercerita selus-lusnya, senyamannya Mas Afrian karena di sini Bapak memegang asas kerahasiaan. Nah, lalu untuk waktunya sendiri mungkin sekitar 20 atau 25 menit. Bagaimana Mas Afrian? Baik, sepakat. Setuju. Baik Mas Afrian. Eh, Silakan Mas Afrian bercerita keluh kesah tentang akhir dengan Mas Afrian. Terima kasih Mas Aldo atas kesempatannya. Jadi untuk masalah saya ini, saya gampang thinking gitu Mas. Gampang overthinking. Hmm, gampang overthinkingnya itu bahwasanya saya ketika berhadapan pada sebuah situasi gitu, Mas. Saya ini selalu overthinking gitu kayak kayak ya overthinking gitu Mas. Lalu apa ya? Nah, intinya itu gampang overthinking gitu Mas. Sebenarnya seperti apa ya kayak kayak ada sebuah tugas nih Mas dari dari salah satu school jadi dengan tugas namun saya ini overthinking duluan gitu Mas kayak apa ini tugasnya susah
tugasnya ini susah, terus apakah saya bisa, terus apakah saya bisa, ini tugasnya susah, lalu apakah saya bisa menyelesaikannya dengan baik gitu. Intinya contohnya seperti itu. Hmm, Lalu, lalu padahal tugas, padahal tugas itu tuh sebenarnya bisa digalakan mudah mas, kalau benar-benar yang mau ngerjain, cuma saya sama kompetitif sebenarnya gitu. Bapak mengerti perasaan Mas Afrian tentang mengenai tugas. Memang tugas sering memberatkan kita, entah mengenai deadline-nya atau pengerjaan berapa beratnya tugas tersebut. Nah, untuk Mas Afrian sendiri tadi kan sudah menceritakan eh, bahwa overthinking ketika ada tugas atau ketika ada faktor tertentu ya. Nah, awal mula Mas Afrian overthinking ini gimana? Manual overthinking ya mas. Oh, kalau tidak salah itu dahulu-dahulu itu sebenarnya saya tidak pernah ini ya gampangan overthinking sebenarnya tidak pernah yang cuman kalau tidak salah itu saya pernah beberapa momen itu kayak saya ini dianggap apa ya dianggap mengecewakan gitu pada orang lain gitu, mungkin dari sini teman atau dari orang tua gitu, dan misalnya saya menghadapi sebuah ujian gitu dan itu saya gagal mendapatkan nilai yang maksimal. Itu dari orang tua tuh biasanya kayak kamu ini belajarnya kurang. Nah, katanya seperti itu. Lalu ada suatu momen juga saya latihan nih mau ikut lomba gitu ya mas. Latihan dengan teman saya gitu mas. Kamu yang lolos berhasil lolos ini saya gitu mas. Namun dalam pertandingan tersebut saya kalah gitu. Lalu dari teman-teman saya, kamu ini gimana ya? Udah latihan, udah ini mas kalah sih gitu. Terus sia-sia dong latihan kita sama ini. Sejak saat itu saya gampang overthinking gitu. Kayak overthinking dan ya sekarang itu mulai overthinking lah mas. Overthinkingnya tidak hanya beberapa hal tapi hampir semua hal, hampir dari semua aspek gitu. Saya bisa kayak apakah saya apakah nanti orang lain dan kecewa apakah kecewa. Nah, keadaan-keadaan seperti itu Mas Afian gimana menghadapinya ketika menghadapi situasi seperti apa atau ketika nilai ujian boleh lalu apa orang tua bilang kamu itu belajar. Oke, sedikit meluruskan aja mas. Kalau dari orang tua itu sebenarnya hampir tidak pernah. Cuman jarang sekali yang mengatakan hal seperti itu. Namun kalau pertanyaannya mas Mantap, bagaimana cara menghadapi situasi tersebut? Enggak, ketika Mas menghadapi Oke, situasi itu oke, pas oke, itu bagaimana? oke. Pas pada saat itu, sebenarnya saya rasa itu apa ya mas? Takutan gitu mas, overthinking, nggak berani, nggak berani mencoba hal baru. Terus kadang juga gampang menyerah gitu mas. Kalaupun kan biasanya kalau saya pikirnya untuk mulai suatu hal gitu ya mas. Kalaupun sudah mulai di tengah-tengah, pasti saya rasanya ingin menyerah. Tapi saya bisa itu. Berarti Mas Afian kayak melakukan diri sendiri. Gimana nih kalau misal saya gagal di sini? Mana kalau misal saya kalah dari Ya, kejadian-kejadian itu? ya betul. Ini ya membuat saya ini tidak percaya diri. Ini berarti berdampak pada perilaku Mas Afian yang Sekarang. itu. Oke. Lalu itu Mas Afrian itu eh, memang asumsi asumsi dari Mas Afrian sendiri. Waduh, kok saya dikatain temen saya, kamu tuh udah latihan tapi nggak menang, kan percuma itu. Terus Mas Afrian berpikiran bagaimana tentang teman-teman Mas Afrian? Saya berpikiran kalau saya ini mengecewakan mereka semua. Kebetulan latihan teman-teman saya ini bukan latihan bareng juga. Teman-teman saya juga sebagai mentor saya juga. Mereka menunjukkan rasa kecewaannya gitu, Mas.
Mungkin tidak hanya dari perkataan, dari raut wajah pun juga juga saya yang saat itu juga saya malah kayak gitu ya gitu. Berarti Mas Adrian saat ini ketika ingin melakukan sesuatu, Mas Adrian takut nggak berani untuk gagal lagi gitu. Iya, Atau harus memang ini saya harus bersih iya lebih hitungannya sih takut gagal sih Mas. gagal. Hmm. Dan itu mempengaruhi emosi Mas Adrian. Oh, kalau emosi sih kurang paham juga ya. Tapi lebih ke overthinking. Baik, dari cerita Mas Adrian tadi, Mas Adrian apa mengalami sesuatu yang gimana dari kawan-kawan. Lalu dari teman yang yang membilangi Mas Irwan, yang membilangi Mas Afian, kalau Mas Afian harus bisa menang lomba itu. Terus pas kalah, loh, aku gak pernah percuma kok dong latihan. Pas latihan gak mana yang akhirnya membuat Mas Afian menjadi gak percaya diri. Terus Mas Afian akhirnya memiliki persepsi. Berarti saya ini harus eh, juara biar nggak ngecewain teman-teman saya, bukan begitu Mas? Iya, seperti itu. Lalu habis itu Mas Afrian ketika apa mempengaruhi perilaku Mas Afrian yang mana tidak apa ya tidak percaya diri tadi yang akhirnya Mas Afrian ketika ingin di lomba Mas Afrian harus dipastikan bahwa lomba itu benar-benar bisa dimenangkan Mas Afrian. Itu sejak saat itu saya tidak pernah ikut lomba lagi, Mas. Hmm, Itu sih. Kalaupun ingin melangkah ke sesuatu hal gitu, saya lebih memilih untuk diam daripada nanti saya mengecewakan orang lain. Gitu. Jadi kalaupun saya ada kegagalan di situ, saya merasa orang lain itu saya memang besar ya Mas pengharapan dari orang lain. Apalagi dengan orang-orang yang kita apa dekat. Kalau misal kita mengecewakan mereka, ya, kita sendiri yang akan dijauhi gitu ya Mas. Lalu dari Mas Alfian sendiri, kira-kira ada hal-hal lain yang ingin diceritakan, semisal kayak tadi kan Mas Alfian kan takut, habis itu takut mencoba hal yang baru kan, habis itu kan takut mengecewakan orang lain. Lalu yang ketiga kan, lalu yang ketiga mungkin ada eh, Hmm, overthinking lagi itu overthinking ini kira-kira mempengaruhi Mas Afrian juga nggak dalam kehidupan sehari tuh. pasti iya sih Mas. Apalagi di Korea sekarang. Gitu. Contohnya kayak seperti saya diberikan sebuah tanggung jawab yang seperti seperti diberi tawaran untuk menjadi kepala divisi di sebuah organisasi itu saya kayak apa ya ragu gitu loh Mas, mau saya terima atau saya tolak gitu. Sebenarnya ya karena takut itu tadi, kalaupun nanti saya terima jadi takut mengecewakan teman saya yang lain gitu, Anggota-anggotanya yang di bawah anggota yang lain, dan karena yang bawah juga pasti yang protes juga semua. yang atasan Nah, nanti takutnya mereka malah nanti malah menyesal gitu memilih saya. Namun kalaupun itu kalaupun saya tolak nanti saya nggak bakal berubah gitu. Itu sih. lalu akhirnya Mas Afrian menerima atau tidak. Oh, saya menerima sih dengan segala overthinkingnya itu. Hmm. Akhirnya setiap hari pasti diambil dengan overthinking. Oke, Alhamdulillah berarti Mas Afrian sudah bagus untuk melakukan apa ya gebrakan meskipun eh, gebrakannya hanya mungkin anggapan Mas Afrian kecil atau besar, terus Bapak nggak tahu. Yang penting Mas Afrian sudah berani untuk mencoba hal baru. Tuh. Dan Mas Afrian nggak takut, juga Mas Afrian eh,
menerima semua risiko overthinking tadi. Udah, kalau aku nggak berubah, aku nggak, kalau aku begini terus, aku nggak akan bisa berubah. Gitu ya. Iya. Oke, oke. Ini juga masih tetap dihantui dengan segala overthinking ya Mas. Dan itu belum sembuh. Overthinkingnya itu seperti apa sih Mas kira-kira? Di apa ya Mas, dihantui bikin pikiran yang enggak seperti nanti saya malah mengecewakan orang lain, nanti saya gagal, gitu sih Mas. Gagal, mengecewakan ya. Kira-kira ada yang lain? Cukupnya. Cukup itu ya. Dari dua itu, Mas Afrian takut mengecewakan orang lain, juga takut gagal. Mm-mm. Nah, akhirnya masih Mas Afrian bingung mau melakukan ini atau enggak, mau menerima tanggung jawab ini sebesar ini. Dikatain orang, waduh ini kamu gimana ini nggak bisa membantu tanggung jawab ini, kamu nggak bisa menang gimana efek dari segi kehidupan Mas Alfian, dari cara berpikir Mas Alfian, lalu mudah overthinking, terus nggak percaya diri, lalu bingung terhadap em, situasi sekitar ini. Oke, oke. Baik, dari Mas Alfian sendiri, mungkin ada yang ingin ceritakan lagi atau hmm, Saya kira cukup sih Mas, itu aja dari inti dari permasalahan. hmm, baik. Baik, Mas Adrian, terima kasih. Bapak sangat apresiasi. Mas Adrian sudah bercerita secara jujur. Mas Adrian sudah bercerita keluh kesahnya eh, tentang akhir-akhir ini yang Mas Adrian alami. Baik, jika Mas Adrian ingin melakukan sesi lanjutan, Mas Adrian bisa chat Bapak di WA maupun di IG bisa Mas Adrian eh, untuk mengatur sesi temu selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Afrian, Bapak sangat apresiasi. Mas Afrian sudah datang, berani datang ke sini menceritakan apa yang Mas Afrian alami akhir-akhir ini. Oke. Terima kasih. Lalu, Mas Afrian, sebelum saya akhiri, Bapak akhiri, gimana perasaan saya selama situasi? Pastinya agak sedikit lebih plong ya Mas, karena berhasil mengeluarkan unek-unek saya dalam proses konseling yang sekarang. Ya, Alhamdulillah, Bapak senang mendengar kalau Mas Afrian sudah belum ya ketika apa bercerita. Baik, izin sesi konseling ini Bapak tutup. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengatur sih. Sama-sama. Oke, teman-teman. Ya, eh tadi Mas Albab ya yang menjadi konselornya. Iya, Ibu. Oke, sebagaimana yang kita sepakati di awal dalam konseling praktik hari ini, memang tujuan kita adalah untuk mengerucutkan, ya, kita mengidentifikasi apakah distorsi kognitif atau eh, pikiran yang tidak realistis dari konseling ini disebabkan karena problem di intermediate belief-nya, core belief-nya, ataukah justru di automatic talk-nya. Nah, dari sepanjang proses praktikum pagi ini tadi, Mas, kira-kira Mas Alfian ya, Mas Alfian ini lebih condong atau lebih mengerucut di arah apanya? Eh, mungkin mengerucut di core belief-nya, Ibu. Karena dari Mas Afrian sendiri sudah mengalami kejadian yang dimana Mas Afrian gagal dalam melakukan sesuatu, semisal lomba ataupun apa, yang akhirnya Mas Afrian dikomentari, dikecewakan oleh orang lain. Lalu Mas Afrian sendiri akhirnya menjadi takut dan tidak percaya diri untuk mencoba hal baru. Jadi Mas Afrian memiliki keyakinan inti bahwasanya kalau misal Oke, saya jadi kalau kamu Mm-mm. mohon maaf Ibu putus-putus. Net Ujoy. Oh, ya.
Maaf Ibu, ada terkendala internet. Maaf Ibu, ada terkendala internet. Iya, silakan. Dah, Oh ya, sudah Ibu. Silakan. Pertanyaan ini kok tentang tiga iki bang. Waktu coba cerita. Eh, Mas Afrin ini mengucut ke core belief Ibu. Apakah dari core belief? Karena kan tadi Mas Alba menyimpulkan kemungkinan besar dicurigai Mas Alfred ini core beliefnya yang bermasalah. Apakah situasi core belief itu sudah Mas Alba uji cobakan untuk situasi yang lain? Maksudnya eh, situasi yang lain itu apakah ketika dia berhadapan dengan kondisi tertentu, dia juga akan tetap memunculkan pikiran yang seperti itu, sama seperti itu? iya. Pernah tadi Bu, semisal Mas Afrian ketika ingin mengikuti lomba lagi, bagaimana? Jadi dia akan kembali lagi ke bentuk keyakinannya bahwasannya dia ini tidak kompeten gitu. Ya, takut berhasil, takut berhasil, takut takut mengecewakan orang dan takut untuk gagal. Takut mengecewakan orang dan takut gagal. Oke, tadi apakah Mas Albab juga mengidentifikasi ketika Alfian punya respons seperti itu, cara berpikir yang seperti itu, dampak apa saja yang dirasakan oleh Alfian, baik dari segi emosi maupun dari segi perilaku? Oh, dari segi emosinya, dari Kak Afrian sendiri tidak merasa, namun dari saya mungkin Kak Afrian menjadi takut untuk mencoba hal baru, emosinya takut dan bingung Ibu. Untuk fisiologisnya, Mas Afrian menjadi perilakunya tidak mau mencoba hal baru dan selalu eh, selalu minder, tidak percaya diri. Oke, tadi kan terkait dengan dia mengikuti lomba ya. Lomba apa tadi Mas? Saya tidak mengikuti dari awal, maaf. Lomba apa tadi yang dia takutkan itu? Semisal lomba olahraga, olahraga. Oke, lomba olahraga. Dia berarti ada di situasi yang istilahnya lomba-lomba seperti itu yang menyebabkan dia punya pikiran bahwasannya dia khawatir tidak akan berhasil, dia tidak percaya diri seperti itu. Nah, apakah Dari pikiran seperti itu juga dia bawa ketika melakukan ujian, katakanlah ujian SNBP atau UTBK, atau pada saat presentasi di kampus, ataukah pada saat situasi yang lain lah, apakah juga pikiran itu ada? saya sudah bertanya tadi dan juga mengefek kepada perilaku sehari-hari Mas Afrian. Seperti saat organisasi, Bu. Jadi Mas Afrian diberi tanggung jawab untuk menjadi kepala divisi dan Mas Afrian sedikit takut mau menerima tanggung jawab ini apa tidak. Oke, jadi eh, kalau dari penjelasannya Albab memang seperti itu, memang patut dicurigai ini dia yang bermasalah core belief-nya ya. Ya. Karena ketika diuji dengan berbagai macam situasi, ternyata karakter cara berpikirnya tetap sama, cara meresponnya, yaitu tetap takut gagal, takut tidak berhasil, tidak percaya diri. Nah, itu yang dia bawa dalam berbagai macam situasi yang menstimulasi dia ketika harus berhasil atau gagal tadi ya. Ketika di ujian, di lomba, diberikan tanggung jawab sebagai ketua divisi dan lain sebagainya. Oke, bagus. Terima kasih, Mas Albab. Kalau dari Adit sendiri, adakah yang perlu dievaluasi dari Albab, Eh, Kalau dari saya ya Mas mungkin Adit, tadi sebagai Mas observer? ya Bu, kalau dari saya sebagai observer ke Mas Abab ya, mungkin tadi Mas Abab tuh menurut saya nggak ada kayak bertanya terkait pikiran otomatis Mas Afrian ketika dihadapkan dengan situasi tertentu gitu Bu. Jadi kayak misalnya pada situasi Mhm. presentasi itu nggak ada bertanya kayak ketika presentasi pikiran yang muncul gimana gitu, pikiran otomatis yang pertama muncul gimana gitu, gitu sih Bu.
Oke, oke, terima kasih Mas Adit. Bagus Iya. untuk pengamatannya. Jadi Mas Albab, Mas Alfian, eh, semuanya ya. Jadi patut kiranya ya dalam konseling CBT ini, walaupun sebenarnya Albab tadi di awal sudah berkeyakinan bahwa ini arahnya ke core belief gitu ya. Tetapi dalam konseling CBT ini kita juga tetap perlu memastikan seluruh pola dari beliefnya itu sendiri. Jadi walaupun di awal Albab sudah yakin ini core belief, jangan juga menjadikan kamu tidak mengidentifikasi automatic talk-nya. Karena kita ingin membuka berbagai macam kemungkinan. Mungkin saja ketika kamu meyakini itu core belief, tapi ternyata ketika saat kamu identifikasi, eksplorasi automatic talk-nya, ternyata lebih problem di automatic talk-nya. Jadi kita membuka semua kemungkinan itu, gitu ya. Jadi core belief-nya juga diidentifikasi, intermediate belief-nya juga difasilitasi, dan juga automatic talk-nya. Kayak gitu. Tapi it's okay, ini kita belajar. Mas Adit, ya memang kenapa diperlukan observer tuh ya memang seperti ini. Kayak gitu. Jadi bisa mengevaluasi apa yang kurang dari performa kalian saat praktik jadi konselor. Oke, gitu ya. Good job untuk kelompok ini. Berikutnya yang menjadi konselornya adalah Alfian. Saya Bu, Mas Adit, Adit. Oh, Mas, Adit. Oh, Mas Adit itu Mas banget. Adit. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh break sebentar, habis itu bisa dilanjut gitu ya. Saya akan beralih ke breakout room Baik Ibu, berikutnya. Oke, terima kasih. makasih Good Bu. job ya teman-teman ya. Ada yang ingin Makasih. ditanyakan sebelum saya pindah? Berarti keyakinan itu boleh dua ya, Bu. Jadi, semisal ada dua keyakinan, eh, konselor apa ya, mengidentifikasi mana yang lebih parah. Terus eh, kiranya yang perlu diatasi dulu yang mana kira-kira dari dua Iya, betul keyakinan. sekali. Betul. Betul, Mas Albab. Jadi kita istilahnya gini, kamu menebar jaring ya. Menebar jaring di laut itu ada ikan tuna, ikan tenggiri, sama ikan kakap. Tetapi kamu memberikan fasilitas yang sama di jaring tersebut. Jadi mana yang paling urgent itu ya tetap akan diatasi. Tetapi kamu tetap harus memberikan kesempatan yang sama untuk mengeksplor ketiga-tiganya. Kayak gitu. Oh ya, dan jangan lupa satu lagi yang perlu dieksplor, yaitu bentuk respon secara fisiologis. Contohnya, perlu kamu tanyakan seperti Afrian tadi. Oke, Afrian, ketika kamu pada saat mau lomba, kamu terus terjebak pada pikiranmu yang berpikir bahwa kamu takut gagal, takut tidak berhasil. Pada saat kamu berpikir seperti itu, apa yang kamu rasakan di tubuhmu? Apakah kamu berkeringat, tiba-tiba mengalirkan air mata, apakah tiba-tiba deg-degan, sesak nafas, itu juga perlu kamu identifikasi. Karena dalam konseling CBT, respon tubuh itu merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan seberapa parahkah intermediate belief-nya atau core belief-nya atau automatic talk-nya yang dia alami itu. Itu bisa kamu jadikan untuk memperkuat asumsi kamu untuk menentukan mana prioritasnya yang perlu segera diatasi atau ditangani dalam konseling CBT. Gitu ya, Ya, Alba. Mas Adit baik atau Ibu. Mas Afrian, barangkali ada pertanyaan? Kalau dari saya udah cukup Cukup? Ibu. Cukup kok. Oke. Oke, teman-teman, boleh break sebentar, lalu dilanjut. Saya akan berpindah ke breakout room selanjutnya. Oke, terima Baik kasih. Ibu. Good job ya kelompok ini ya. Oke.
Ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, mungkin sebelum kita lanjut ke psikologi biar nanti lebih akrab, mungkin kita bisa perkenalan dulu ya. Dari saya dulu. Oke, kenalin nama saya Aditya Nurula. Mas bisa panggil saya Mas Adit atau Pak Adit. Jadi saya lebih nyaman. Mungkin bisa ganti dengan Masnya. Perkenalkan nama saya Alfa Pak. Nama saya Alfa Pak. Sering dipanggil Alfa. Oke, sahabat ya. Sebab sebenarnya apa Mas? Mungkin kampusnya di mana? Eh, Kesibukan saya sekarang kuliah mahasiswa salah satu universitas negeri, yakni di Malang, Universitas Negeri Malang UM ya Pak. Mas ya. ya, Jurusan? jurusan BK. Jurusan bebas semester semester 4. Oke, Mas Bab di UM semester 4. Selain kuliah kesibukan Mas Bab apa lagi Mas? Banyak sih Pak. Main game, Main game. terus ikut organisasi e-sport. Oh, itu organisasi e-sport di kampus apa di tahun? Di kampus Oh, ya. kadang ada kegiatan di luar kampus. Itu berarti kalau organisasi e-sport itu kegiatannya ngapain aja? Main Itu game aja kah apa? seperti eh, cari poster untuk perwakilan UPM, lomba-lomba untuk disnatal UPM, ulang tahun saat ulang tahun UPM, juga untuk apa ya, menampung potensi-potensi jiwa-jiwa e-sport. Jadi ada yang lomba e-sport ya? Oh, oke. Selain organisasi e-sport, apa lagi mungkin ada kegiatan lain? Mungkin uh, hobi sih Pak, kayak olahraga, sport, ya lari. Itu UKM bagian juga di dalam. Itu belum. Oh, oke. Itu yang Mas Abab ya. Tadi Mas Abab kesini naik apa Mas? Naik, kebetulan saya tadi naik sepeda Naik sepeda motor dari kos apa dari rumah? dari kos. Dari kos. Oh, gue kesini ingat di kos ya. Asalnya dari mana Mas? Dari Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Kalau dari kos ke sini, perjalanannya tadi macet nggak? Macet sih. Enggak sih Pak, karena sekarang kan hari ini kan CBK Oh iya, di kampus. Jadi semua itu daring. Uh, Kebetulan teman-teman saya yang lain kan pulang. Jadi mungkin mahasiswa itu juga pulang. Jadi tadi di suatu banyak jadi ada setup itu dekat kamu sebenarnya ya. Terus perkuliahan gimana? Daring atau offline? daring. Daring. Untuk sekarang daring. Oke, gitu sama. Oke, Mas aku pilih tuh semua kelas sebelumnya udah pernah melakukan sesi counseling individu nih. Uh, Mungkin pernah, tapi nggak apa ya, se eksklusif saat saat sama konselor dan sendiri itu hanya praktek. Oh, ada yang sudah praktek atau gitu ya. Mungkin saya di sini sedikit jelaskan lagi ya Mas ya. Jadi sini saya sebagai konselor dan Mas Abab sebagai konselor nanti saya harap Mas Abab bisa bercerita dengan terbuka dengan bebas. Nah, Mas Abab nggak perlu takut dan malu untuk bercerita karena di sini ada namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti apa yang Mas Abab sampaikan di sini tuh hanya kita berdua yang tahu gitu. Jadi tidak akan disampaikan ke publik. Apakah dapat hati Mas Abab? Iya. Oke, dan di konseling itu kita juga perlu batasan waktu. Kira-kira kalau dari Mas Abab sendiri, kira-kira butuh waktu berapa menit, Mas? Sangat berhubung 20 sampai 30 menit. Oke, sepakat sampai. Lalu, apakah Mas Abab sudah siap buat lanjut ke sesi konseling? siap. Oke, kalau Mas Abab sudah siap buat lanjut ke sesi konseling, silakan Mas Abab bisa diceritakan apa yang belakang ini Mas Abab rasakan. Um, Belakangan ini saya merasakan kebingungan gimana. Hmm, Eh, bingungnya ini gimana, Mbak? saya itu bingung kalau misal menerima ajakan dari orang lain, dari tim. Dari nama Oke, terus kamu berarti Mas? Enggak. Hmm. Hmm. Mungkin bisa dijelaskan bingungnya ini gimana gitu. Jadi dekat ini kan eh, mengajak saya, misal bukber ya Mas. Ya, Eh, bukber ya. Kemarin bulan puasa itu Pak, saya tuh diajak nah habis itu mereka tuh udah janjian, "Oh, udah di sini aja jam segini." Tapi saya tuh masih ada tugas. Nah, terus saya mau nolak, buat gak enak. Apalagi tugas saya ada deadline, dan itu mepet. Dan akhirnya saya gimana ini bingung, nolak gak enak ya. Jadi
ya nggak mau ya saya terima meskipun ada tugas. Tapi ya gitu, saya ngerjain tugas terus itu jadi nggak istirahat lalu langsung lanjut libur. Oke, jadi eh, bisa dibilang permasalahan Mas Albab di sini tuh masalah tentang nggak enakan sama teman gitu ya Mas ya. Nah, perasaan nggak enakan ini kak muncul apakah ketika diajak sama teman atau dalam semua konteks Mas Albab nggak enakan sama teman ini? Hmm, untuk untuk diajak nggak enakan ini sebetulnya banyak sih Pak, nggak enakan Mungkin karena bisa memang dijelasin gimana Mas? eh, iya saya itu memang bukan menganut tapi emang karakteristik orang Jawa yang dimana nggak enakan. Hmm. Itu karakter unik orang Jawa yang nggak enakan. Oke, lalu perasaan nggak enakan Mas Albab ini kak, apakah dipicu ketika peristiwa yang pas pembuka tadi? Apakah ada peristiwa sebelumnya yang akhirnya bikin Mas Albab ini nggak enakan buat menolak ajakan teman? Pernah suatu kejadian itu awalnya saya nggak enakan itu pas SD. SD itu saya pernah menolak ajakan untuk apa ya, pergi bermain ke salah satu rumah. Saya ke salah satu rumah. Jadi ada teman saya si A ngajak saya di situ untuk mengajak ke rumah si B. Saya Nah, saya sendiri nggak enak karena bukan nggak enak. Saya sendiri sebenarnya mau, pengen banget. Nah, tapi orang tua saya ngelarang untuk keluar. Jadi saya nolak teman. Tapi nggak enak tetap. Nah, akhirnya teman saya ngejauhin saya dan nggak pernah ngajak lagi. Akhirnya si A sama si B itu eh, kayak eh, apa ya ngomongin saya terus gitu. Nah, Ke, dari itu saya mulai muncul rasa gak enakan untuk nolak jangan teman. jadi perasaan nggak enakan sama teman ini muncul ketika peristiwa di masa lalu di mana Mas Albab tuh menolak ajakan teman karena dilarang sama orang tua gitu. Iya, Nah, ketika Mas Albab nolak ajakan teman Mas Albab pada saat itu, pikiran yang spontan muncul tuh gimana Mas Albab? iya, aku aku jahat banget nolak dia. Aku kayak anak strict parent aja padahal ya enggak. Lalu perasaan Mas Albab ketika nolak ajakan teman pada saat itu gimana? Eh, apa ya takut takut mereka kecewa gitu Pak. Jadi Takut mereka kecewa. saya khawatir perasaan mereka. Lalu ketika Mas Abab menolak ajakan teman Mas Abab di masa lalu itu, eh, respon teman Mas Abab gimana? Pasti kecewa. Kecewa. Itu dibuktikan dengan apa Mas Abab? Mungkin dia ngejauh apa gimana? eh nggak mau berbicara lagi dengan saya. Dia Sampai sekarang. iya tetap menjauh yang akhirnya ketika ada masalah itu, misal saya ada janjian sama orang lain, terus dia dengar, Allah itu nggak bisa dipegang janjinya gitu. Ketika Mas Abab tahu kalau teman Mas Abab ini ngejauhin Mas Abab karena Mas Abab karena menolak ajakan dia, itu Mas Abab berpikir gimana Mas Abab? Ya berpikiran bahwa wah berarti kalau aku misal nolak nih, nolak ajakan teman, oh ini bakalan apa di apa ya dijauhin, dijauhin sama teman, terus nggak diajak lagi itu, yang akhirnya eh, dari situlah aku nggak enakan untuk menolak ajakan teman. Ya, jadi di peristiwa masa lalu di mana ketika Mas Albab menolak ajakan teman, tapi ternyata teman Mas Albab malah ngejauhin Mas Albab gitu ya. Jadi Mas Albab pikir kalau Mas Albab, aku bakal jauhin gitu kan. Ya, Kalau di ini kan di lingkungan teman ya Mas Albab. Kalau di lingkungan keluarga Mas Albab, ketika Mas Albab gak diajak mungkin oleh keluarga itu, Mas Albab gimana? Apakah juga bingung untuk menolak ajakan apa gitu? eh, misal ajakan keluarga ya, saya izin dulu biasanya ke orang di, misal orang tua nggak ngizini, berarti saya tolak. Tapi ya itu lagi nggak enak lagi itu. Oke, berarti Tapi untuk saudara sendiri aman, nggak jauh. Jadi saya berani itu untuk tolak saudara. kalau ketika keluarga Mas Albab ngajak Mas Albab tuh pikiran yang spontan muncul gimana? Apakah juga ada muncul khawatir bakal dijauhin apa gimana?
ketika diajak gitu. Iya, karena iya pasti karena ini kan saudara kan, Ya. Kak, deket kan, apalagi saudara sendiri. Kalau misal saya tolak, wah dijauhin saudara. Apalagi kalau dalam agama saya kan harus memperat mempererat tali silaturahmi antar saudara. Jadi ya itu saya masih bingung, saya masih khawatir kalau misal dijauhin. Berarti di lingkungan keluarga pun Mas Abab juga ketika diajak buat pergi gitu Mas Abab juga kepikiran kalau nolaknya takut bakal dijauhin gitu ya Iya, Mas Abab ya. Oke. Kalau di lingkungan pertemanan tadi Mas Abab itu pernah nggak Mas Abab coba buat eh, nolak ajakan teman Mas Abab nih? pernah. Itu respon dari teman Mas Abab gimana? Eh, sebenarnya biasa aja, Hmm. tapi mungkin ada sedikit rasa kecewaan dari mereka. Itu. Jadi saya apa ya? Saya berpikiran, wah daripada saya tolak, mending saya ini aja dah. Mending saya apa atur ulang jadwalnya atau dimajuin atau anu biar saya bisa ikut gitu. Tapi tetap ya nggak enak kalau ditolak. Oke. Kalau untuk ajak ke temen ini dalam konteks apa misal pergi main kah atau nugas kah apa semuanya? Eh, semua, Semuanya. semua main, Heeh. tugas, olahraga, eh, mm, nonton, nonton, di situ apalagi ya banyak, semuanya sih. Oke. Gitu. Kalau belakang ini Mas Bang, mungkin ada nggak situasi yang paling baru gitu yang juga bikin Mas merasa nggak enakan sama teman gitu? Mungkin bisa diceritakan ada sih satu momen tertentu gitu yang belakangan ini terjadi yang Eh, bikin Mas Abab juga merasa nggak enakan sama teman. ada suatu ajakan olahraga di mana awalnya tuh saya diajak, tapi saya udah nolak. Nah, karena saya sendiri sibuk untuk cek tugas. Ya. Nah, tiba-tiba dia ngechat lalu bilang gini, aku berkembang hari ini. Kalau kamu nggak ikut, ya udah. Terus saya kan tadi kan berpikiran ya, kalau daripada kita tolak, mending saya majuin atau saya mundurin tanggung. Gimana kalau dimajuin gitu? Dia bilang gini, wah gak iso, eh gedung sudah aku DP. Ini wes terakhir atau selamanya enggak gitu. Oh jadi saya tambah bingung. Ini ditolak nggak enak. Tapi kalau semisal ditolak, saya nggak diajak lagi itu karena ada chat. Ini ini kau datang atau enggak selamanya itu. Lalu pada situasi itu apakah Mas Abab juga berpikiran kalau Mas Abab tolak nanti takut bakal dijauhin? Apakah begitu juga? Pasti karena dia udah bilang eh, di chat tadi, ini kamu datang apa enggak terserah. Pokoknya datang hari ini. Kalau enggak ya udah enggak selamanya. Iya. Berarti Mas Abab juga berpikiran kalau Mas Abab tolak, Mas Abab takut buat bakal dijauhin kan? Iya. Lalu akhirnya respon Mas Abab gimana? Apakah Mas Abab terima apa enggak? Eh, kalau semisal gitu, saya kan udah berusaha ya Pak Iya. untuk memajukan tanggal atau bukan. Tapi dia sendiri nggak bisa, ya udah mau nggak mau saya tolak. Oke. Lalu respon dari teman Mas Abab gimana? Pasti kecewa, kecewa berat. Kalau udah bilang kayak itu di chat pasti kecewa. Ketika Mas Abab udah nolak ajakan teman Mas Abab tuh, eh perasaan Mas Abab gimana Mas Abab? Perasaan Eh, apakah senang karena akhirnya nggak jadi ikut karena nggak membuatkan diri? Apakah sedih apa gimana? eh, eh, merasa merasa kecewa sih pada diri sendiri karena yang awalnya kan diajak nggak bisa, diajak lagi udah nggak bisa lagi gitu ya. Jadi kayak eh, merasa merasa kecewa pada diri sendiri lah. Wow. Jadi ketika Mas Abab nolak ajakan Mas Abab, ternyata Mas Abab merasa kecewa gitu ya karena menolak gitu. Oke. Jadi tadi ketika di lingkungan pertemanan Mas Abab juga merasa kebingungan untuk menolak ajakan teman, gak enakan sama teman karena Mas Abab tuh takut buat menolak ajakan teman karena Mas Abab kepikiran kayak kalau aku tolak bakal dijauhin gitu. Iya, Dan di lingkungan keluarga pun seperti itu ya Mas Abab ya. iya. Oke. Mungkin kalau dalam konteks perkuliahan nih, Mas, mungkin kerja kelompok misalnya ya. Itu kan misalnya ketika mau kerja kelompok itu teman Mas Abab otomatis ngajak Mas Abab kan buat ngerjakan tugas. Itu gimana Mas Abab? Apakah juga merasakan hal yang sama gitu ketika dalam konteks kerja kelompok? Pastinya.
karena kan dari kesibukan kos yang cuci baju segala macam, terus diajak kerja kelompok, itu pasti saya terima karena ini mau nggak mau nilai nilai kelompok. Kalau saya nggak anu ya, kalau saya nggak datang ya nggak dikasih nilai gitu, dikeluarkan dari kelompok. Jadi tetap ada rasa nggak enakan, tapi diperkuat dengan nilai tadi. Jadi mau nggak mau saya datang. Jadi tetap ada rasa nggak enakan. Iya. Itu pikiran Mas Abang pada saat itu gimana? Ketika mungkin diajak buat kerja kelompok gitu, mendadak gitu. Sama gimana? Kaget, yang begitu Pak, kaget, lalu bingung dan langsung berpikir sendiri. Pikiranku, aku harus segera ke sana untuk apa, bantu. Oke. Lalu Mas Abang kalau di luar konteks mungkin ajakan gitu ya. Kalau dalam pertemanan biasanya, apakah Mas Abang juga merasa nggak enakan dengan teman-teman lainnya gitu? Eh, yang pernah saya tolak, temen yang pernah saya tolak atau Secara keseluruhan Mas Abang, keseluruhan. teman-teman di perkuliahan gitu. Eh, untuk secara keseluruhan, ya masih nggak enakan karena emang ciri khas orang Jawa, mas, bahwa yang nggak enakan itu tadi tetap tetap ngefek ke saya, ke lingkungan teman-teman saya. Saya tetap nggak enakan ke teman. Mungkin bisa dicontohin sebab nggak enakannya ini gimana selain menolak ajakan gitu. Eh, seperti nggak enak kalau semisal hmm, apa ya, ketika dibayarin makan, tuh, bayarin makan, habis itu dia dia apa ya, eh, berjasa seperti mengantarkan saya, terus saya nggak enak kan, akhirnya saya harus membayar jasanya, dia harus mengantar. Pikiran Mas Abang pada momen seperti itu gimana? Pikiran yang muncul pada saat itu. Pikiranku ya, aku harus membalas jasa dia, kalau enggak ya aku nggak enak itu, nggak nggak apa ya, pertemanan kita nggak fair gitu. Oke, apakah Mas Abang juga ada kepikiran bakal takut dijauhin ketika di momen kayak gitu? Eh, iya, dan juga ada kepikiran saya apa, hanya memanfaatkan dia aja. Oke, aku nggak mau dimanfaatin balik, nggak mau berfungsi bagi teman. Oke, baik Mas Abang. Sedikit saya simpulkan Mas ya, sampai ternyata di situasi yang berbeda pun ternyata Mas Abang juga ada pikiran kayak bakal takut dijauhin gitu ya. Maupun itu di konteks misalnya ada teman ataupun konteks ketika teman berbagi masalah gitu ya. Oke, Lalu mungkin di sisi lain apakah ada permasalahan lain lagi Mas Abang selain nggak enakan gitu. mungkin sudah sih. Itu aja. Oke, oke, sama. Apakah Mas Abang masih ada yang mau ceritakan? Cukup. Cukup ya. Mungkin saya sedikit menyimpulkan percakapan kita dari awal sampai akhir itu. Jadi permasalahan Mas Abang di sini adalah sama ngerasa nggak enakan sama teman. Dan ternyata ya setelah di ekspor tadi ternyata bukan sama teman aja, ternyata di lingkungan keluarga juga seperti itu. Mas Abang punya pikiran kayak bakal takut dijauhin ketika menolak ajakan teman gitu. Dan di konteks yang lain pun Mas Abang juga merasa nggak enakan sama teman karena punya pikiran kayak kalau Mas Abang salah nanti bakal takut dijauhin gitu ya Ya, Mas Abang ya. Oke. Lalu dari Mas Abang sendiri apakah udah merasa cukup buat bercerita? Apakah masih ada yang ingin disampaikan? eh, udah masih cukup sih. Oke, mungkin kalau Mas Abang udah merasa cukup buat sesi konselnya bisa kita cukupkan sampai di sini dulu buat kali ini ya Mas Abang ya. Buat selanjutnya mungkin kita bisa agendakan lagi pertemuan berikutnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita akan menerapkan teknik buat permasalahan Mas Abang ini. Begitu ya Mas Abang ya. Baik. Oke, terima kasih buat Mas Abang telah mau bercerita dengan terbuka dan lancar dengan saya. Saya mengucapkan eh, saya mengapresiasi Mas Albab. Semoga Mas Albab ke depannya bisa menyelesaikan permasalahan Mas Albab ini. Oke. Kalau gitu saya akhiri. Terima kasih buat Mas Albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Berapa menit ya? Berapa menit? Dulu. Oke, oke. Mas Adit, tadi kebetulan pada saat saya masuk itu ada satu hal yang menurut saya
fatal sih, tapi saya meyakini itu sebenarnya kamu juga tidak menyadari. Tadi ini saya juga temukan di kelompok kedua, yaitu pada saat proses konseling, utamanya pada saat terminasi, jangan sekali-sekali menyampaikan masih ada lagi nggak yang diceritakan. Itu jangan, ya. eh Daripada kamu menyebutkan seperti itu, kan tuh Baik. berapa menit. Gimana? Suara saya terdengar nggak ya, teman-teman? Maaf Ibu, ada kendala jaringan tadi. Sempat putus. Sempat putus-putus Terputus tadi ya. Ibu. Iya. Oke, saya ulangi. Jadi, Mas Adit, ada salah satu kesalahan fatal menurut saya yang sebaiknya itu dihindari. Tadi ini juga saya temukan di kelompok kedua ya. Jadi, jangan sekali-kali dalam proses konseling, utamanya pada saat tahapan terminasi, kamu menyampaikan seperti ini. Ada hal lain lagi nggak yang perlu diceritakan? Tidak boleh. Daripada kamu menterminasi dengan cara seperti itu, lebih baik kamu terminasinya itu dengan menggunakan structuring. Tadi kan pastinya dalam proses konseling kan diawali dengan structuring, berapa menit, bagaimana peraturannya, batasannya seperti apa. Itu kamu bisa gunakan. Kalau kamu memberikan terminasi dengan cara menyampaikan ada nggak yang perlu diceritakan lagi, itu nanti akan ada penggeseran fokus dari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Albab di sesi konseling awal. Kayak gitu. Biasanya kalau dalam UAS itu langsung nggak lulus loh Mas. Jadi jangan sampai diulang ya. Kayak gitu. Oke, itu sih menurut saya. Kalau dari proses counseling sendiri, menurut Mas Afrian sebagai observer, apa saja temuan kamu Mas? Mohon izin Ibu. Untuk temuan sih, Ya, untuk temuan mungkin saya hampir tidak menemukannya ya, karena apa yang di tahap-tahap yang dilakukan Mas Adit saya juga melakukannya. Contohnya seperti yang tahap termination itu tadi, seperti itu. oke. Jadi tadi berarti Afrian juga melakukan hal yang sama, Sama, Karena menanyakan. udah Nah, ya, udah ya. kebiasaan Jadi udah dari kebiasaan. konseling-konseling sebelumnya ya. Humanistik sih. iya ya, itu jangan ya. Sebaiknya tuh jangan, karena kan kita dalam konseling itu kan fokusnya kepada satu topik pembahasan ya. Ketika kamu memberikan perkataan itu, maka kamu akan memunculkan topik berikutnya. Wong topik satu aja belum selesai, kok kamu memunculkan topik berikutnya. Kayak gitu. Jadi cukup dibatasi saja, gitu ya. Jadi nggak hanya untuk Adit, untuk Afrian dan juga Albab itu perlu dijadikan sebagai catatan. Kalau perlu di stabilo pakai warna merah terang Ah. gitu ya, biar kalian ingat. Itu. Itu sih menurut saya ya. Jadi kalau untuk Adit tadi, apakah sudah menemukan pola kognitif dari Albab yang diindikasikan menjadikan dia terjebak pada pikiran yang tidak realistis atau terjebak pada distorsi kognitifnya? Kira-kira apa? Eh, Intermediate belief kah? Atau apakah? Kalau menurut saya core belief sih, Bu. Soalnya tadi ketika saya menanyakan di situasi yang berbeda pun ternyata Mas Albab tetap meyakini hal yang sama, yaitu dia takut bakal dijauhin dengan orang sama orang gitu. Oke, apakah kamu cukup mengidentifikasi adakah data latar belakang kenapa Albab ini memiliki pikiran seperti itu? Apa yang memicunya? Yang paling sering memicunya? Itu di pengalaman masa lalu Mas Albab itu ketika dia menolak ajakan teman tuh karena dilarang sama orang tua, ternyata dia malah dijauhin sama orang yang ngajak dia tersebut itu. Semenjak saat itu tuh Mas Albab kayak ketika ada yang ngajaknya dia malah berpikiran kayak takut bakal dijauhin kalau ditolak gitu. Oke, jadi dia semakin tidak asertif ya. Oke, terima kasih Mas Adit. Setidaknya Afrian, Adit, dan juga Albab hari ini karena sudah belajar sampai dengan di tahapan identifikasi pola dari konseling CBT. Harapannya di pekan depan ya kita dapat berlanjut sampai dengan tahapan inti dan juga tahapan evaluasi. Nah, saran saya agar minggu depan itu sebenarnya nggak ada masalah sih ketika kalian prakteknya di luar kelas seperti ini. Maksudnya
luar ruangan. Kebetulan tadi beberapa kelompok teman kalian ada di luar ruangan dan mereka banyak distraksi kayak gitu. Jadi tolah-toleh kayak gitu. Seandainya pekan depan kalian bisa ada di satu ruangan, entah itu di kosnya Adit atau di rumahnya Afrian, monggo-monggo saja, itu boleh. Itu jauh lebih bagus seperti itu. Tapi kalau untuk dari segi suara terdengar dengan jelas, hanya saja saya menyaksikan untuk adanya distraksi tersebut gitu ya. Oke, untuk overall bagus untuk kelompok. Jadi kita cukupkan dulu untuk praktek hari ini. Silahkan teman-teman kembali ke main room gitu ya. Jangan lupa diselesaikan dulu recordnya. Ini sudah di off kan belum? Dihentikan Belum, dulu. Bu. Belum. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ketemu di main room habis ini sembari menunggu teman-teman yang lainnya selesai Hmm. praktek.